Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 4 Juni tahun 2023. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2 dan ayat 26 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, pada saat ini kita telah memasuki Minggu Trinitatis dengan tema khotbah kita, Allah Tritunggal pencipta segala sesuatu. Dari kitab Kejadian ini kita akan melihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya adalah dengan firman. Dengan firman maka Allah menciptakan semuanya terjadi. Dan dalam kitab ini kita melihat bahwa Allah lah sebagai sumber segala sesuatu yang ada. Allah lah yang menjadikan dan menciptakan segala sesuatu yang ada. Adapun ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau ateis yang mengatakan bahwa dunia ini adalah bukan Tuhan yang menciptakan, tetapi dunia ini adalah terjadi karena ledakan dahsyat. Itulah awal mulanya bumi. Tetapi kita tidak bisa percaya dengan itu, karena tidak akan mungkin ada yang meledak kalau tidak ada yang menciptakan sesuatu. Oleh karena itu bahwa Tuhanlah awal dari segala sesuatu. Karena Tuhan ada, maka Dia menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan semuanya. Dan setelah Allah menciptakan langit dan bumi pada mulanya, lalu bumi ini belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi semuanya. Lalu Allah berkuasa atas semuanya itu. Lalu Allah berfirman dan menciptakan dan menjadikan segala sesuatu supaya ciptaannya itu adalah menjadi sempurna. Oleh karena itu segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini adalah merupakan ciptaan Allah. Lalu ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu, di hari yang ke-6 bahwa Allah menciptakan manusia. Itu tadi yang tertulis dalam ayat 26 sampai ayat 28. Lalu Allah menciptakan manusia berbeda dengan menciptakan yang lainnya. Kalau menciptakan segala sesuatu yang ada itu, langit dan bumi itu adalah bahwa Allah menciptakannya melalui firman. Tetapi bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu artinya bahwa manusia adalah istimewa dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Bahwa manusia mau dijadikan Allah sebagai mitra, sebagai rekan sekerjanya di tengah-tengah dunia ini dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Maka manusia adalah memiliki relasi yang sangat khusus kepada Allah dari semua ciptaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Manusia adalah ciptaan Allah, sehingga manusia harus tunduk dan taat kepada Allah. Meskipun manusia diciptakan segambar dengan Allah, tetapi manusia tidak sama dengan Allah. Ini harus kita perhatikan. Allah adalah pencipta, sedangkan manusia adalah ciptaan. Maka kita harus menyadari hal ini. Allah lah yang mencipta,
dan manusia adalah ciptaan. Maka ciptaan itu adalah harus tunduk kepada penciptanya. Manusia, malaikat, dan semua ciptaan diciptakan oleh Allah. Di dalam Kejadian 2 kita dapat melihat bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Lalu manusia itu, tanah itu menjadi makhluk yang hidup. Setelah Allah menjadikan langit dan bumi, Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidung manusia. Sehingga manusia menjadi makhluk hidup dan memiliki tubuh yang hidup, tubuh, jiwa, dan roh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dari situ kita dapat melihat bagaimana keistimewaan manusia dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Saudara-saudara, manusia yang segambar dengan Allah berbeda dengan makhluk lain. Yang pertama yang kita lihat, bahwa manusia adalah diciptakan menurut gambar Allah. Yang kedua, bahwa manusia menjadi mitra kerja Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan yang ketiga, manusia memiliki hubungan dengan Allah, hubungan khusus kepada Allah. Yang keempat, manusia memiliki kebebasan taat kepada Allah. Lalu setelah Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, maka Allah memberikan mandat kepada manusia itu, memberkati manusia itu, lalu berfirman kepada manusia itu, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ini adalah sebagai mandat daripada Allah kepada manusia, supaya manusia itu adalah bertambah banyak dan memenuhi bumi ini. Tetapi ada yang harus dikerjakan oleh manusia itu di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama adalah bahwa manusia harus menaklukkan semua ciptaan. Dari sini kita dapat melihat bahwa manusia lebih tinggi dari semua ciptaan yang lain. Dia adalah lebih istimewa daripada ciptaan yang lain, daripada semua yang ada di tengah-tengah dunia ini. Taklukkanlah itu berarti bahwa manusialah yang menguasai dunia ini. Maka sehebat apapun atau sekuat apapun hewan-hewan atau binatang buas di tengah-tengah dunia ini, dengan hikmat yang dimiliki oleh manusia yang diberikan Allah, bahwa manusia akan mampu menaklukkan itu. Sehebat apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini, bahwa Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk menaklukkan itu. Lalu yang kedua, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di atas bumi. Berkuasalah, ini dalam artian berkuasa bukan mau mengatakan bahwa kita sesuka hati untuk memperlakukan segala sesuatu. Tetapi kata berkuasa adalah bagaimana kita memakai kuasa yang diberikan oleh Allah untuk menjaga, memelihara segala ciptaan yang Tuhan berikan bagi kita, yang Tuhan peruntukkan untuk kebutuhan manusia. Bagaimana manusia dapat melestarikan alam, menjaga segala keberlangsungan hidup di alam ini, sehingga segala ciptaan itu tetap menjadi indah dan bagus di hadapan Allah. Sebab Allah menciptakan segala sesuatu adalah sungguh sangat bagus, sungguh sangat indah, tok meot. Allah melihat segala yang diciptakannya itu adalah sungguh amat baik. Oleh karena itu, bagaimana manusia menjaga dirinya dan menjaga segala ciptaan sehingga tidak merusak ciptaan. Tidak, contoh yang kecil adalah tidak membuat kehidupan ini atau segala ciptaan ini adalah menjadi kotor dan tidak bersih. Misalnya membuang sampah sembarangan, membuat sampah di mana-mana, itu adalah hal yang sepele. Tetapi kalau kita melakukan itu, bahwa kita adalah sudah tidak menjaga alam ciptaan, atau menebang hutan sembarangan sehingga terjadi longsor, banjir, dan lain sebagainya. Tetapi kita sama-sama menjaga, bagaimana menjaga semuanya ciptaan Tuhan ini. Kesadaran kita sebagai makhluk ciptaan mendorong kita untuk terus-menerus membangun hubungan yang benar dengan Allah,
hidup kita harus membawa kemuliaan kepada Allah Sang Pencipta. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui khotbah ini bahwa kita harus tetap percaya bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Kalau Dia yang menciptakan segala sesuatu, bahwa kita adalah ciptaannya, kita sebagai makhluk ciptaan, maka kita harus taat dan tunduk kepadanya. Kita harus sadar bahwa kita adalah makhluk ciptaan yang terus mendorong kita untuk membangun hubungan yang benar, hubungan yang baik kepada Allah di dalam setiap kehidupan. Mari kita lakukan itu dalam kehidupan kita, bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, maka hanya kepada Allah lah kita tunduk, dan biarlah kemuliaan hanya kepada Allah. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan terus menyertai kami untuk melakukan firman. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.